Ya, breaking news, Sintayong ditawar sebagai pelatih timnas Korea Selatan oleh negara Korea Selatan. Nah, bagaimana nasib dari timnas Indonesia? Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Ya, selamat datang di channelnya Marcelo Jurnal. Banyak banget kabar beredar tentang bagaimana Sintayong itu dapat tawaran dari negara Korea Selatan untuk melatih timnas Korea Selatan. Terus bagaimana nasib daripada timnas Indonesia yang sekarang sudah berprogres begitu bagus? Dengan ada berita beredar seperti ini, pada akhirnya Erick Thohir itu angkat bicara mengenai bagaimana kontrak Sintayong dan segala macam. Dan menurut Erick Thohir, kontrak Sintayong itu memang direncanakan untuk diperpanjang sampai 2027, oke? Namun, Sintayong masih belum, sempat atau belum ada kesempatan tanda tangan kontrak ya, dikarenakan memang Sintayong, pada saat Piala Asia U23 itu bergelar, Sintayong sedang ingin fokus untuk pertandingan Piala Asia. Nah, setelah Piala Asia beres ya, terus juga World Cup qualifiers juga ini juga lagi masa masa tenang gitu ya. Sintayong itu dikabarkan memang sedang tidak fit ya, tidak fit, pada akhirnya dia harus pulang ke negaranya Korea Selatan. Nah, sebenarnya dari pihak PSSI itu sudah menunggu gitu, menunggu keputusan apakah Sintayong mau tanda tangan kontrak sampai 2027 atau sebaliknya gitu ya. Sintayong itu enggan untuk memperpanjang gitu. Tapi dengan isu beredar Sintayong itu ditawari timnas Korea untuk melatih timnas Korea Selatan, menurut gue ini menjadi make sense ya. Kenapa sampai detik ini Sintayong masih menunda gitu, menunda untuk tanda tangan kontrak sampai 2027 di Indonesia, untuk melatih timnas Indonesia. Ya balik lagi gitu, ini adalah negara asalnya gitu ya. Ya siapa sih yang nggak mau ngelatih timnas negaranya sendiri gitu ya. Walaupun memang sebelumnya ada track record di mana eh, ada hal buruk yang dialami oleh Sintayong ketika melatih timnas Korea ya. Pada saat itu ada kejadian di mana dia dilempar telur, dilempar bantal guling lah segala macam gitu, yang pada akhirnya Sintayong mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Korea dan akhirnya melatih timnas Indonesia. Dan ya make sense gitu. Ya ketika tawaran itu kembali lagi datang kepada dirinya, dan mau nggak mau ya harus membela tanah airnya sendiri, ya ini akan menjadi pertimbangan yang sangat besar gitu untuk Sintayong gitu loh. Nah, namun yang yang gua highlight dan yang gua expose gitu dalam respon ya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, menurut gue responnya santai banget gitu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya memang ada perencanaan untuk jangka panjang terhadap Sintayong sampai 2027 gitu. Cuman memang beliau juga tidak menghalangi ketika misalnya Korea Selatan ternyata lebih serius terhadap Sintayong, dan Sintayongnya juga memang mungkin nanti tertarik gitu untuk melatih timnas Korea Selatan, ya beliau bilang tidak akan menghalangi. Ya menurut gua ini adalah salah satu sikap di mana Pak Erick Thohir juga memang di dalam posisi bahwa harus siap kehilangan Sintayong gitu loh. Karena Sintayong itu ya ditawari oleh negaranya sendiri, ya siapa yang nggak mau gitu kan. Pasti kan ada jiwa nasionalisnya gitu, ada jiwa patriotismenya gitu kan, yang pada akhirnya pasti kemungkinan besar akan memilih Korea Selatan. Tapi Sintayong pun punya hutang moral lah rasanya terhadap timnas Indonesia. Salah satunya di mana dia membangun track record timnas Indonesia sampai di titik ini gitu loh. Dari program usia muda gitu ya, dari program naturalisasi gitu ya, sampai pada akhirnya bisa bermain di Piala Asia dan juga World Cup qualifiers. Menurut gue ini akan menjadi salah satu momentum perubahan terbesar kalau misalnya memang Sintayong tidak diperpanjang. Tapi memang sebenarnya ya ini feeling gue adalah Erick Thohir ini memang sudah mempersiapkan gitu ketika memang Sintayong siap untuk hengkang dari timnas Indonesia. Penggantinya siapa? Yang pasti yang gue harapkan adalah pelatih-pelatih yang top gitu ya. Nah,
Kabar beredar ya ada karena kita kerjasama dengan Federasi Jepang, otomatis kita akan mendapatkan pelatih dari Jepang, apa segala macam. Itu beredar rumornya gitu ya, kalau misalnya Sintayong hengkang. Tapi kok kalau menurut gue lebih setuju kalau misalnya kita, timnas Indonesia, itu dilatih oleh pelatih-pelatih top Eropa. Nah, kenapa? Ada alasannya. Biasanya pelatih-pelatih Eropa itu lebih blak-blakan, lebih tegas, dan lebih realistis terhadap target gitu loh. Jadi menurut gua Eropa itu sudah menjadi kiblat sepak bola dunia. Dalam artian ya kenapa kalau memang kita bisa dilatih pelatih Eropa, kenapa kita harus lihat dari Asia gitu kan? Cuman ya balik lagi, kalau memang sekarang ukurannya adalah Sintayong pelatih dari Korea itu bisa mengangkat timnas Indonesia, ya berarti sebenarnya pelatih Eropa pun harusnya jauh lebih bisa gitu kan, karena yaitu pengalaman dan juga track record yang dipegang oleh pelatih-pelatih top Eropa gitu. Makanya gue lebih setuju kalau memang ternyata Sintayong jadi untuk hengkang gitu ya dari timnas Indonesia, gue harapannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pelatih top Eropa. Memang sebenarnya banyak banget eh, pengalaman kita ya di timnas Indonesia itu dilatih oleh pelatih-pelatih dari luar, dari Eropa khususnya. Contoh misalnya Ivan Kolev, ya Peter White, apa segala macam gitu. Banyak banget lah yang pernah melatih timnas Indonesia. Tapi kan itu beda ya, zamannya beda, filosofinya pasti berubah juga gitu kan. Dan sekarang kan menurut gua sepak bola tuh lebih terstruktur dan sistem, bermain dengan sistem gitu. Jadi sekarang tuh udah di era sepak bola modern, udah pasti pelatih-pelatih top Eropa itu nggak akan seperti dulu lagi gitu, yang yang terlalu textbook lah gitu terhadap strategi gitu. Makanya yang harapan gua ke depannya adalah bagaimana pengganti nanti Sintayong itu menjadi kita mendapatkan pelatih yang jauh lebih top lagi gitu loh. Kalau misalnya ternyata Sintayong ternyata memperpanjang kontraknya, menurut gua ya gua harus acungi jempol terhadap Sintayong, karena Sintayong menurut gua salah satu pelatih yang komitmennya paling tinggi ya. Dia tuh nggak asal janji gitu. Dia tuh berhitung gitu loh. Kalau menurut Pak Erick Thohir, lolos 16 besar aja udah cukup gitu di Piala Asia. Tapi Sintayong bilang bahwa Indonesia bisa kok 4 besar gitu kan. Ya menurut gua Sintayong itu adalah salah satu role model untuk pelatih-pelatih Indonesia, bahwa jadi pelatih itu harus bisa berkomitmen dan juga harus bisa bermimpi gitu loh. Dalam artian jangan mengecilkan bahwa Indonesia mah hanya mampu segini aja gitu. Nah, Sintayong itu salah satu contoh bukti gitu bahwa dia bisa membuktikan omongannya gitu loh. Apalagi kan kita tahu ya netizen Indonesia, kalau memang ada tidak sesuai target atau tidak realistis itu pasti dihujat ya habis-habisan gitu. Tapi menurut gua ya Sintayong mampu membuktikan lah gitu loh. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Sintayong stay atau memang harus membela negaranya? Tapi kalau menurut gua ya, kalau misalnya Sintayong membela negaranya, pada akhirnya nih memilih timnas Korea Selatan, ya kita jangan bully gitu loh. Karena ya baik lagi lah, Sintayong itu bukan orang Indonesia, pasti dia juga punya rasa nasionalisme, patriotisme untuk bisa membela negaranya sendiri. Dan menurut gua ini patut dihargai dan patut dihormati kalau misalnya jadi keluar. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Klik like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, yaitu Marcelo Juna 10 di TikTok maupun di Instagram. Oke, see you next time.